Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mengkampanyekan pentingnya pemahaman dan fungsi penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa negara Indonesia. Kami akan menyampaikan beberapa poin meliputi nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis, dan bukti konkret mengenai pentingnya pemahaman dan fungsi penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa negara Indonesia. Bahasa merupakan bagian dari kehidupan masyarakat penuturnya. Bagi masyarakat Indonesia, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sangat penting. Ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah dan antar budaya, dan alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan bangsa Indonesia. Nilai dasar dalam kasus ini berkaitan dengan sila kedua dan ketiga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Sila kedua mengandung arti setiap manusia adalah makhluk yang sama, walau berbeda suku, budaya, agama, bahasa, setiap manusia tetaplah sama dan sederajat. Dengan kata lain, setiap masyarakat Indonesia itu sama dan sederajat, serta mereka semua memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Sehingga seharusnya keberagaman yang ada tidak menjadi konflik di antara masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari pun dapat dilakukan dengan menghormati hak orang lain. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sebagai umat manusia, sebaiknya tidak boleh hanya memikirkan kepentingan diri sendiri saja, namun juga kepentingan orang lain. Misalnya, saat seseorang sedang berbincang menggunakan bahasa daerah, lalu terdapat teman yang merantau dari luar daerahnya, sebaiknya kita harus menggunakan bahasa Indonesia agar tidak terjadinya kesalahpahaman saat berkomunikasi. Kemudian, sila ketiga ini merupakan perwujudan dari mengatasi paham perseorangan, golongan, suku, bangsa. Dalam sila ini menggambarkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus bersatu dan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia lebih dari kepentingan perseorangan, golongan, maupun suku bangsa. Karena setiap masyarakat Indonesia adalah warga negara Indonesia, maka tidak ada lagi yang namanya perseorangan, kelompok, dan lain sebagainya. Namun yang ada hanyalah bangsa Indonesia sebagai bangsa satu, sehingga tidak ada lagi perpecahan di antara setiap masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari seperti bangga akan karya bangsa, membeli produk-produk dalam negeri, bukan produk dari impor. Karena sebenarnya dari segi kualitas produk-produk dalam negeri tidak kalah dengan produk luar negeri. Kemudian juga menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus bab 15 pasal 36
mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai praktis yang terkait dan pelaksanaannya dalam pembahasan ini adalah: yang pertama, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri dan martabat bangsa dan falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukannya yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, peran bahasa Indonesia juga merupakan alat penghubung antar masyarakat, antar daerah, antar budaya. Dengan demikian, menyadarkan kita bahwa adanya bahasa nasional ini kita dapat berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain. Bukti konkret yang nyata tentang pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia. Yang pertama ialah kita sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai minat tinggi berbahasa Indonesia serta memperkenalkan bahasa Indonesia ke negara lain, sehingga bahasa Indonesia ini menjadi terkenal di seluruh penjuru dunia. Kemudian yang kedua, kita sebagai bangsa Indonesia harus tahu bahwa kedudukan bahasa Indonesia ini sangatlah penting karena memiliki fungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan di Indonesia, menjadikan sebuah identitas negara. Dan yang terakhir ada, kita sebagai bangsa Indonesia harus tahu bahwa bahasa Indonesia ini ialah alat pengantar dalam dunia pendidikan dari jenjang taman kanak-kanak hingga jenjang perguruan tinggi. Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, diperlukan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang meliputi bahasa daerah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dilakukan dengan usaha-usaha pembakuan agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, tepat, dan efisien dalam berkomunikasi. Telah dikembangkan bahwa bahasa Indonesia adalah alat pemersatu antar negara yang satu dengan negara yang lain. Maka, dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam perkembangan bahasa Indonesia untuk pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah penting. Demikian pembahasan yang telah dijabarkan oleh kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.